Karena dalam bahasa adat asli, wali nagari itu bahasa adalah Angku Palo. Secara psikologis, bahasa Angku Palo dulu kalau digambarkan dengan hari ini, saya pernah mendapati ya, sebentar, saya pernah mendapati dulu nama Angku Palo. Pernah mendapati, cuma kita lihat sisi lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bapak Ibu sahabat setia dari penonton channel Sisi Lain Aspen Inspirasi Penguat Jiwa. Apa kabar para penonton semuanya? Semoga dalam keadaan tetap optimis dan bersemangat dalam menempuh langkah-langkah kehidupan ini. Kembali kita hadir di ruangan istimewa ini bersama orang-orang istimewa. Kali ini kita kembali kehadiran seorang pakar adat, Wan Jamil, Muhammad Jamil Labai Sampono SAG. Betul Bang? Insyaallah. Kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Wan Jamil. Awak bahasa Minang, bahasa Indonesia? Bahasa Minang. Bahasa Minang. Bahasa Minang. Karena membahas masalah Minang. Bahas masalah dan iya. Les sege Wan. Sege insyaallah. Sege insyaallah ya. Mantap. Mantap ya. Mantap. Iya Wan. Wan. Bincang kita cerita kini adalah tentang wali negari. Kira-kira pembahasan yang tapek dek wali negari baru diangkat. Betul. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, mungkin kita banyak mengarahkan kepada masalah dengan yang pas temanya itu managarikan wali nagari itu. Wah, Managarikan wali nagari itu. kan wan adu-adu saya kan. Managarikan wali nagari. Wan tak yakin wali nagari itu paham jo nagari. Sebuah pertanyaan. Kamu syukurlah pertanyaan-pertanyaan yang menantang. Kalau ndak nantang nak sisi lain Bang. Ini bukan persoalannya, bukan suku nak suku gitu. Nah, kita harus dulu pemahamannya bahasanya di nagari itu dalam bahasa adatnya asli itu sebenarnya kata-kata wali nagari ini kan terinspirasi ataupun lahir setelah adanya undang-undang nasional. Dengan kata-kata kalau dulu namanya itu bukan wali nagari, namanya Angku Palo. Kalau generasi yang kini berumur sampai 5 kate, sampai 5 lah, sampai 5, sampai 10 kate lah, mungkin masih mendapati bahasanya wali nagari itu adalah Angku Palo, bahasanya Angku Palo. Kemudian karena desakan oleh pemerhati adat, pegiat adat, akhirnya keluarlah Perda nomor 7 tahun 2018 balik. Bahasanya istilah wali nagari itu bahkan pasal demi pasal menyebutkan kata-kata itu Angku Palo. Jadi diangkat Angku Palo, kemudian wali nagari itu istilahnya Angku Palo. Itu nama-nama yang asli itu. Jadi wali nagari itu bahasa dalam undang-undang itu Angku Palo? Bukan. Dalam bahasa adat ada ilmu pusaka usang dalam aturan adat Sebatang Panjang itu nama itu Angku Palo. Angku Palo. Angku Palo. Dulu Angku Palo namanya. Angku Palo namanya. Jadi Angku Palo zaman dahulu tuh istilah wali negari kini. Wali nagari kini cuma berbeda gitu. Psikologisnya berbeda. Apa tuan? Wali nagari adalah mereka yang diangkat dengan sistem aturan undang-undang nasional yang terbaru, yaitu dengan sistem demokrasi pemilihan langsung oleh masyarakat, kemudian dipilihlah calon-calon sesuai dengan sistem-sistem yang ada. Contoh model pengangkatan wali kota, bupati, gubernur sampai presiden. Dan itu ternyata mewarnai sampai ke bawah pengangkatan kepala desa di daerah-daerah lain seperti di provinsi-provinsi lain, Bali, Jawa dan sebagainya. Juga setelah pemerintahan Orde Baru juga dimasukkan dengan sistem undang-undang desa tahun 75 ya, undang-undang 975, kemudian menjadi desa ala nagari. Kemudian sistem itu sampai sekarang masih banyak yang dipakai, walaupun sekarang undang-undang tahun nomor 232 ya, tahun 2003 maksudnya kembali ke nagari, kembali ke nagari dengan sistem otonomi daerah penuh. Artinya nagari bebas kembali melakukan sistem-sistem yang ada di nagari zaman dulu. Cuma persoalannya sampai detik ini belum dilaksana sesuai dengan aturan-aturan bernagari yang ada. Artinya apa? Masyarakat adat Minangkabau, nagari-nagari yang ada mencari format-format baru lagi dengan pola yang pas, kira dengan sistem-sistem tidak merusak sistem-sistem yang ada. Cuma sampai sekarang belum duduk persoalan hal model itu. Tapi nasi sudah jadi bubua. Jalanlah tetap berjalan. Dalam bahasa Minang itu sindiran ya. Jalan dia lihat orang lu cupak cupet orang pengalih. Tetap berjalan nih.
berjalan dengan sendirinya, sehingga terjadi semacam pergeseran-pergeseran. Maka Namu Angku Palo pun menjadi wali nagari. Dulu bahkan namanya kepala desa malah kan. Nagari-nagari pun dipecah menjadi kepala desa. Akibatnya hampir hilang dulu nagari. Dan setelah reformasi kembalilah Nagari balik ya. Ke nagari. Tapi secara keuangan wak rugi kan bang? Wan? Oh, Kan kalau undang-undang pemerintahan itu cie desa, cie miliar. Iya. Betul. Secara kenegarian, kalau nagari tadi ampe menjadi ampe desa. Cie nagari kadang ampe desa, dia kadang desa. Desa satu sisi dari segi materi mungkin beruntung, dan itulah memacu daerah-daerah lain. Sebenarnya masyarakat adat Minangkabau bisa pula mensiasati dengan memperbanyak nagari. Contoh, nagari itu dulu mungkin misalkan nagari yang bodoh, nagari Pariangan. Dulu nagari Pariangan itu 8 jorong dulu. Kini menjadi 4 jorong. Berarti bisa. Nah, kini 4 jorong itu pun karena berkembang masyarakat akan bisa menjadi 4 nagari lah. Nanam tadi. Cuma persoalannya bagaimana keterikatan pertalian adat jangan hilang jemputui. Iko kadang-kadang kesiapan nagari membuat aturan-aturan sistem itu yang tak siap. Aku banyak nagari bertahan dengan banyaknya nagari dan secara materi rugi dari bantuan pemerintah tadi. Di jalan keluarnya bahwa mesti ada pemekaran nagari dari kini. Oh gitu ya, betul. Pemekaran nagari. Contoh di nagari tadi di Pariangan di kami tadi, misalkan nagari Pariangan kini sampai jorong skala di Guguk, Parampanjang dan Pariangan itu lah bisa menjadi 3 sampai 4 nagari itu. 3 sampai nagari. Nagari Pariangan sendiri, kemudian nagari Parampanjang, nagari Guguk. Nah, makanya sebenarnya soal teknis tuh, cuma kesiapan masyarakat dan kesiapan daerah itu sendiri. Sebenarnya bisa-bisa saja kalau mereka tuh mau membuat aturan, kemudian sistem-sistem. Sebab inti dari adat itu kesepakatan. Inti dari aturan buat nagari pun adalah kesepakatan. Kalau memang kita sepakat, kenapa tidak? Masuk cerita coba tuh. Balik posisi. Balik masalah wali nagari ya. Iya, wali nagari Angku Palo. Oke. Ayo. Baik. Kenapa kita kasih judul hari ini? Yaitu menagarikan wali nagari. Karena dalam bahasa adat asli, wali nagari itu bahasa adalah Angku Palo. Secara psikologis, bahasa Angku Palo dulu kalau digambarkan dengan hari ini, saya pernah mendapati saya pernah mendapati dulu nama Angku Palo. Pernah mendapati, cuma antara ingin jinda itu. Tapi setelah itu nama tetap wali nagari sudah tulis. Dia masih ada mendapat sedikit. Dalam kabar-kabar Lamu pun, cerita-cerita Minang Lamu pun masih bahasa Angku Palo seperti sekarang. Contoh, silakan baca dalam kabar Bunduk Siti Bahiran, kabar Angku Kepalo Stalang, kabar Laris Mawang, Rancak di Labuhan sebagainya. Dalam cerita-cerita kabar itu umumnya pakai kata-kata istilah Angku Palo. Angku Palo zaman dahulu tu, yang pertama bedanya dengan wali nagari itu, mereka diangkat oleh nenek mama setempat. Itu bedanya. Dia diangkat oleh nenek mama setempat, dan tidak semua nenek mama pula yang mengangkat. Ini ingat, tidak semua penghulu pula punya hak mengangkat di nagari tersebut. Di nagari itu secara langsung ada semacam kelas-kelas kelas adat. Dalam bahasa istilah lainnya ada kasta-kasta. Berarti kasta. Ada kasta secara langsung. Contoh, ada nenek mama pucua. Ada nenek mama. Kalau daerah Tanah Datar istilahnya itu nenek mama pucua. Siapa itu nenek mama pucua? Adalah tua adat. Kalau di istilah di Kurai ini, salah di Bukit Tinggi ini, nenek mama pucua itu namanya nenek mama. Kalau di kampung saya Tanah Datar namanya nenek mama pucua. Nenek mama di bawah itu ada namanya nenek mama Andiko. Atau nenek mama biasa atau ada penghulu. Panungke kalau dia pun kalau sambung yang panungke. Lain lagi, beda lagi. Bisa juga arti penungke. Ada suatu daerah penungkenya gitu. Iya. Jadi datua, ada penungke, ada datua biasa. Iya. Datua penungke kok fungsinya sama dengan wakilnya. Iya, oke. Wakilnya. Kemudian datua biasa kok itu di bawah dari penungke. Penungke kok semacam wakil tangan kanan oleh datua. Dan itu di suatu daerah saya lihat seperti di sebelah kota itu namanya Niak Mama namanya tuh. Niak Mama. Tapi di daerah kami Tanah Datar bukan Niak Mama namanya Niak Mama Pucua. Niak Mama Pucua. Itu levelnya kastanya tertinggi gitu. Iya. Tertinggi. Di bawah itu ada Niak Mama biasa. Dan untuk menentukan Angku Palo tadi itu akan ditentukan kuat oleh Niak Mama Pucua tadi. Setiap suku. Tidak semua suku punya Niak Mama Pucua. Ingat. Nenek Mama Pucua ada semua suku. Nenek Mama Pucua dalam suatu sistem adat Kota Paliang itu nenek Mama
dikatakanlah orang asal lah. Orang asal, orang pertama pemukiman datuk pertama yang cukup tua lah di negara itu. Nah, itu dinamakan yang Amak Pucua. Ada mereka itu diberi wewenang kekuasaan tertinggi lah. Di yang putih di nyolah terakhir. Iya. Kalau di Korea itu namanya Niak Mama tu. Ini lama nambara istilah itu. Tak berapa orang, saya lupa istilahnya. Tapi Niak Mak 9 tak berapa. Yang 9 ini kan yang putih masalah adat di Bukit Tinggi ini. Di Tanah Datar juga seperti itu di negari-negari. Nah, yang mengangkat wali nagari tadi atau Angku Palo tadi, ini Amak Pucua inilah tokoh paling tinggi pemuka adat di dalam nagari tadi. Tapi, ingat tapi je. Tapinya apa? Tapinya walaupun dia digajinya ganti yang putih, tapi dia tetap mendahulukan duduk bayu bersama, tagak surang basampi-sampi, duduk bersama balap-balapang. Artinya unsur musyawarah tetap ada. Jangan bawa surang saya, walaupun dia ganti yang putih. Artinya apa? Adat Minangkabau mengajarkan demokrasi sebenarnya, walaupun mirip otokrasi ya sistem tadi, tapi sebenarnya harus ada demokrasi, musyawarahnya dulu. Yang terjadi hari ini tentu kadang-kadang tidak seperti yang kita ceritakan tadi. Iya. Persoalan karakter lagi gitu. Persoalan karakter dan oknum-oknum tertentu. Kadang-kadang nyuguluang seseorang itu, tinggalan di bawah. Ada terjadi seperti itu, ada. Kenapa terjadi seperti itu? Inilah pembahasan yang sangat menarik yang perlu kita bahas. Iya. Kenapa? Ya karena pengetahuan sistem adat kita tuh kan sekarang boleh katakan tidak jalan, tidak kuat. Wan berani banang ya tidak jalan, serius tuh. Maksudnya? Iya, emang tidak jalan sistem adat melalui Wan. Kalau kita cari gini kok, sistem adat itu rancak. Sistem rancak, oke. Tapi tidak jalan. Saya berani katakan tidak jalan. Kenapa, Wan? Kini kita lihat di lingkungan Wak. Oke. Dia ada sebatang panjang, ada namanya orang sampai gini. Datua Pengulu, Datua atau Pengulu, kemudian Manti Malin Dubalang. Oke. Kini kita lihat ke negari masing-masing. Di mana negari yang ada sistem tu gini, saya tunjukkan. Kita belum bicara yang sampai Cilele. Ada Cilele namanya orang Bajini. Sampai Jini, Jini dan sampai. Sampai Jini dan Jini sampai beda, Bang? Beda, Wan? Oke. Sampai Jini, yang pertama tadi orang sampai Jini. Datua atau Pengulu, Manti Malin Dubalang. Jini nan ampe, lain lagi Jini nan ampe. Kalau tadi orang ampe Jini. Kalau tadi Manti Malin Dubalang. Itu orang ampe Jini namanya. Apa cak lain? Manti Malin Dubalang. Manti Malin Dubalang. Pengulu, oke. Pengulu pertamanya. Pengulu Manti Malin Dubalang. Kalau yang ampe ya itu ampe Jini. Ampe, itu ampe Jini. Ampe Jini. Yang Jini nan ampe. Yang Jini nan ampe itu khusus masalah salah umumnya. Imam Kati Bila Maula. Kadi. Kini yang mau tanya je, di mana negara yang ada nan lampe-lampe kau tadi? Tunjukkan kamu. Saya dari lembaga akan siap datang ke sana dan mengadakan studi, dan kita akan ambil itu sebagai percontohan di Sumatera Barat. Saya akan kita bawa lembaga, kita akan sampaikan ke Pak Gubernur. Kita akan jadikan itu sebagai daerah percontohan, negara percontohan hari ini. Iya. Kalau ada silakan lapor ke Aspen ya. Silakan ke Aspen atau langsung ke nomor kita 0852 727 05834. Silakan. Ya Allah, ini perkara. Atau bisa datang ke kantor kami di Parampanjang atau datang di Bukit Tinggi. Di belakang stasiun ada Lembaga Bantuan Hukum Matahari Keadilan. Di sana juga ada cabang lembaga kita, Lembaga Pendidikan Pelatihan Adat Minangkabau. Pas di belakang Upiak Bandung Resto. Oh, pas itu ya. Silakan ada di belakang, silakan datang. Nih bagi yang mendengar silakan. Kalau ada negari yang ada empat tadi, belum lagi orang yang begini ya. Ini ada yang orang empat Jini nanampe dan orang begini. Orang begini nggak boleh. Orang begini ini siapa lagi? Ini tetua. Tetua kampung. Mungkin dia nak bakal ada tua, tapi ini orang tua di kampung tu. Oke, ini mungkin bakal sultan saja. Atau mungkin dia malah ada tua, atau tidak ada tua. Artinya dua kemungkinan ya. Ada mungkin. Tua kampung. Termasuk yang tua dari pemikiran. Jadi tua kampung kau orang yang dituakan di kampung tu walaupun tidak ada tua. Tidak ada tua. Artinya apa? Adat Minang menghargai Nanggadang sampai Batanyo. Wah, kan itu Nanggadang dimuliakan. Ada orang tua dia kaya budi. Artinya mungkin nyo nak bakal ada tapi nyo dosen. Iya, nyo dah apa? Itu bukannya jadi pandai nanti jatuhnya. Bisa jo. Cuma tua kampung gue memang tiga melaki dia nyo kalau ndak kalau jadi pandai mungkin orangnya bisa nyo bakal ada tua. Oh, iya. Bisa saja ya. Bisa saja tidak bakal ada tua. Yang punya potensi untuk itu. Tapi supaya jangan ada tumpang tindih, nanti dudukkan di porsi masing-masing. Tua yang selalu tidak tua lah dua-duanya. Datuk. Jadi supaya jangan jadi tumpang tindih. Ya walaupun dia datuk tapi jadi pandai ya lo tapi duduk aja lah datuk gitu ya. Betul. Oke. Nah itulah
Kalau ada orang sampai jenih tadi itu dan lain sebagainya, maka insya Allah itu nagari itu bisa bagus, bisa sistem itu rancak. Nah makanya tema awak mengarahkan menangarikan nagari itu sesuai dengan konsep ABSPK itu, memang itu salah satu pilar tugas itu memang adalah wali nagari. Wali nagari pilar dari adat. Betul. Hari ini yang bisa diharapkan. Kenapa ini bisa diharapkan? Karena dia mau tak mau ataupun tidak suka tak suka ataupun tidak ideal menurut konsep adat nan dulu adat lamu persekuusang adat sebatang panjang dan sebagainya, tapi sistem itu udah berjalan hari ini sampai hari ini kan ada dong kepala doh. Mestinya kan dong kepala dari iya betul kepala namanya diangkat oleh niat mama, kemudian niat mama musyawarah ke kaumnya, ditunjuk lah si anu jadi angku palowa. Angku palo zaman dahulu tu maaf batu asalnya dulu orangnya sagan gitu. Itu dua biasanya dulu. Maka dalam istilah-istilah cerita lamu tu kan banyak cerita angku palowa. Ada kisah-kisah tiap negara mengukir persoalan nama-nama angku palowa. Iya. Nyusak, ada nyu hebat, nyu kuat, nyusak. Ada bahkan ada istilah sakti mandraguna kan tu. Sebelum Islam masuk ya. Sebelum bisa masuk Dia punya kekuatan, punya power gitu. Berbeda dengan hari karismatik mungkin lebih tepat. Karismatik. Tapi hari ini maaf masyarakat adat itu menganggap wali nagari tadi adalah perpanjangan tangan pemerintah, itu di matanya itu gitu. Tapi maka tidak semuanya pemuka adat yang sejalan dengan wali nagari sampai hari ini. Kenyataannya kan memang begitu. Itu memang kenyataannya. Memang wali nagari kan perwakilan perpanjang tanganan dari itu. Sementara nagari sendiri adalah masyarakat adat. Itu maka saya katakan tadi, maka perlu wali nagari mempelajari adat, mendalami adat, dan menagarikan wali nagari itu sendiri. Maksudnya adalah wali nagari itu mesti paham dengan sistem-sistem adat hari ini yang berlaku nagari. Maaf, Pak Zul misalkan merantau di Jakarta, sibuk mengalir. Allah kasih rezeki, kini tidak ada kerja oleh seorang calon wali nagari. Maaf, latar belakang adat Pak Zul pasti agak kurang, yakin tidak tuh? Ini maksud saya, ini yang terjadi hari ini banyak. Iya betul. Contoh, ada sesuatu nagari yang sedang pemilihan wali nagari, salah seorang itu perantau dari Pekanbaru, ada yang dari Jakarta, saya lihat, ada yang dari Medan, dari mana-mana lah itu. Dia dicalonkan oleh perantau itu kan punya nama di nagari. Menang dia, banyak hari ini terjadi ini. Banyak perantau yang ditunjuk oleh perantau, dimodali oleh perantau, dan dibantu oleh perantau, disetting oleh perantau, dia menang. Maaf, kita tidak merendahkan ilmu orang rantau, tidak. Cuma artinya kan dia perlu beradaptasi, perlu mengenal tentang nagarinya yang akan dipimpin di masa-masa yang akan datang. Itu maksud saya menagarikan wali nagari tersebut. Baru bepanwam tadi wan nyentil bahana memang seakan-akan wali nagari nata pilih alun arti makazuiwan indah sado wali nagari nata pilih itu sebenarnya pun adalah yang paham jo ade istiade karena mungkin dek lamo di rantau latar belakang gitu ya. Pendidikan. Jadi apa yang harus dilakukan? Kalau mewakili sebagai maaf kalau nyampang salah-salah wajah dalam rangka keilmuan wan ya. Kok nyampang beberapa jadi ambona anang kamu lakukan wan. Bagus. Pertanyaan memang itu yang akan kita sampaikan. Yang penting kita paham dulu kenapa kita ambil judul itu. Karena hari ini yang terjadi. Sementara tugasnya makin berat dan makin berat setiap waktu. Makin luar biasa tantangnya mendidik anak menakan dan sebagainya luar biasa. Satu sisi kita memang syukur ada bantuan pemerintah. Ada senilai 1M untuk pembangunan nagari dan sebagainya. Satu sisi kita bersyukur. Tapi sebenarnya tidak cukup kalau dibanding dengan Bali. Sekedar informasi ya, di Bali itu 300 juta dari provinsi. Bila lawan tahu di Bali. Saya sudah kembali ke sana. Oh iya lah balik situ kan. 300 juta dari nagari untuk nagari ya. Dari pemerintah pusat, dari pemerintah provinsi. Ditambah 50 juta dari kota, dari kabupaten kota. Maksudnya untuk desanya. Untuk desanya. Desa. Ditambah lagi iuran wajib tiap anggota masyarakat sebagai uang sosial. Uang sosial. Jadi orang PJ yang sana betul-betul difungsikan dan berfungsi dan digaji sesuai standar UMR. Makanya ketika kami ngadakan studi, pantasan kalau Elkam Sumbar mengadakan studi ke Bali gitu. Setelah saya balik dari Bali, baru terasa semuanya luar biasa. Dari SD, TK sampai perguruan tinggi diajarkan adat Minangkabau. Kan Bali nilai-nilai luar biasa. Wan kan di Bali kan nilai-nilai Hindu yang dianut. Betul, adat pesan di Hindu pesan di Balinya jalan. Di Minang adat mendesa asal kita pula salat muatu adat makai, tapi baru tatanan konsep. Iya bana tuh. Benar. Sebana. Ini bisa kita lihat.
Iwan kok anti mainstream kayaknya. Ya. Dimanapun dosana yang mendengar acara hari ini, kita harus transparan. Apa kata? Jadi Iwan bahasanya kalau dalam hati nurani wa ceriton konsep adat basan di syarat basan di kitabullah mengawang-awang kini. Oh, kalau awang terlalu jauh mana awang. Terlalu jauh mana? Artinya dalam tatanan pelaksanaan implementasi kita perlu kerja keras tuh soal ini. Oh gitu. Kita perlu kerja keras. Tapi boleh mau kecen bahasa. Perlu menyusun sebuah aturan konsep banagari yang spesifik itu mana gitu. Oh gitu. Nah, kini undang-undang lah dibuka pemerintah, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022. Kini yang jadi kita lihat lagi mana negara yang sudah menyusun konsep banagari sesuai dengan spesifik itu mana gitu. Sekarang undang-undang udah ada nih. Payung hukum sudah ada, udah kuat. Lah ini. Silakan buka di internet di Google Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022. 11 tahun lebih jalan. Itu tentang pohon. Itu memberi adat bangsa syarat ketebullah, syarat mengatur adat makai untuk masyarakat adat Minangkabau sebagai dijadikan undang-undang nasional dan nanti implementasinya di nagari. Nah, jadi pertanyaan kini sejauh mana pemerintah daerah memfollow up dan sampai ke nagari menyusun sebuah konsep bagaimana kehidupan banagari sesuai dengan nilai ABSBK tadi. Kok di awal lah kok. Kalau adekku kan untuk nilai-nilai ku kan tiga tungku secarangan wan. Yo. Iya kan wan? Kali tiga sepilin. Ya. Itu tuan. Betul. Berarti wali nagari nanti pilih mau kasih uan harus merangkul di antara kalau supaya tadi itu jalan barang kok. Oke. Mantap. Nah, pertanyaan tadi kita coba jawab. Apa yang mesti dilakukan di wali nagari tadi? Iya. Yang pertama seperti tadi. Kalau saya bolehlah memberikan semacam langkah-langkah, setidaknya ada 5 langkah yang mesti dilakukan wali nagari. Apa tuan? Bagaimana nanti agar kesenjangan pemahaman tentang nagari tadi jangan berlarut. Jangan wali nagari nanti sibuk hanya berpakaian secara formal gitu ya. Hanya sibuk dengan aturan tugas dari pemerintah gitu. Maaf, idealnya ya wali nagari itu kalau bisa acuk suatu tak buang lah gitu. Bukan hanya berpakaian dinas seperti itu. Kenapa? Kenapa seperti itu? Karena mereka menghadapi masyarakat asli di bawah. Iya. Cukup pakaian dinas itu kan oleh ketua peti saya. Betul. Cukup pakaian dinas itu kan oleh kota saya, misalkan. Iya. Nah, dalam masyarakat adat ini biasa-biasa saja. Nah, kenapa demikian? Hari ini karena sistem pendidikan, sistem pola pengangkatan pimpinan kita, angku palo seperti yang dilakukan hari ini dengan bahasa wali nagari, itu ada semacam kerenggang psikologis gitu. Betul. Kalau angku palo tadi mereka itu adalah bagian langsung dari masyarakatnya. Artinya angku palo zaman saya itu dakek di masyarakat. Dakek sekali gitu. Yang mau diawan kisah tadi itu ya. Bagian dari masyarakat. Betul. Kalau sekarang mereka kan diangkat. Betul. Dan mereka yang menang berhak menjadi pemimpin negara tersebut. Dengan sistem yang tidak memilih merasa tidak memiliki rasa wali negarinya. Betul. Ini yang terjadi. Nah, itu kan persoalan psikologis. Belum lagi persoalan menjelang pemilihan wali negari. Antara mama kemana kan sama-sama calon wali negari. Iya kan? Ini terjadi hari ini. Betul. Sawak sepusukuan. Termasuk karena dia salah paham dengan mamanya dia mencalonkan pula dirinya. Ambo pandai lo macam. Dan ini tidak dilarang oleh undang-undang. Betul. Dan dia mencalonkan. Itu terjadi hari ini. Bersaing mama terjadi kepasang. Mama karena kan sama-sama calon wali negari. Gitu. Iya. Bahkan antara bako, anak pisang terjadi hari ini. Selesai. Dalam sakampuang ini tadi biasa segala saya dia sama minum kopi. Kini dia sama-sama calonnya terjadi beban psikologi. Senjang itu terjadi hari. Makanya saya kasih judul tadi menagari kan wali nagari. Jadi langkah wan tadi, solusi wan tadi. Yang pertama, ada 5 langkah strategi yang perlu lakukan. 5 langkah strategi agar wali nagari tersebut bisa menjadi bagian dakek dan langsung arti memahami betul nagarinya. Jadilah wali nagari yang memahami nagarinya. Yang selama ini mungkin dipandang hanya pandangan jauh, bukan pandang jauh saja, mungkin pandangan dakek saja, kemudian hanya mendengar saja. Sekarang mereka telah beradaptasi langsung dengan masyarakatnya. Iya. Tadi mau mungkin cari tone-nya dan kini mereka sudah beradaptasi. Betul. Yang pertama yang perlu dilakukan itu adalah merangkul pemuka adat. Kenapa demikian? Di Minangkabau, ikut bagaimanapun hebatnya keputusan suatu aturan oleh pemerintah, baik pemerintah nagari, pemerintah di atas nagari, camat dan sebagainya, kalau tidak ada gantian putih oleh pemuka adat di nagari, semuanya bisa batal.
Ingat tuh. Bisa nggak jalan? Kalaupun jalan hanya dipaksakan. Akibat lebih parah kalau dipaksakan, akan terjadi kelompok-kelompok lain. Terjadi perpecahan baru di nagari tersebut. Ini yang terjadi kalau tidak pandai merangkul. Minimal orang dirangkul tuh seperti yang dikatakan tadi tiga sepilin tunggu tiga sejangan. Kalau bisa minimal orang nampak diri. Dalam undang-undang terbaru bukan ampek lagi, malah 10 jenis. Tambah ampek ini tadi, tambah yang mundur kandungnya. Ditambah dengan anak nagarinya. Ditambah dengan peradilan adatnya, ditambah dengan putih bunsunya, ditambah dengan dua lagi kalau tidak salah paripaga. Paripaga. Kemudian ada satu lagi, saya lupa, ada satu lagi dalam Perda Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 itu ada 10, bukan 4 lagi. Nah, kalau yang lamu-lamu tadi dalam baksonya memang tiga gonggok, empat gini dan empat dan orang begini. Tapi dalam undang-undang terbaru sudah diperdakan. Persoalan kita hari ini, orang empat gini, orang gini dan empat, orang begini. Tidak pernah dibuat suatu aturan hukum yang jelas dalam nagari. Tidak jadikan sebuah undang-undang. Itu pun apakah setiap tuh ada buku-buku atau sekali setahun atau formal aja Wan? Masalah? Yang tadi tuh kurang sampai ini. Iyo, mestinya balik ke cerita lain lagi kok. Maksudnya, apakah Pak Wali itu dalam artiannya pernah mengumpulkan orang itu atau dalam teori-teori pemerintahan ada paham lawan? Itu memang orang itu pernah dikumpulan atau mestinya dikumpulan atau batuan? Dalam aturan pemerintah ada aturan main yang tidak boleh dilanggar oleh nagari. Ini ikut masalahnya tadi bagi cek tadi. Maka saya katakan diberi judul tadi menagarikan oleh nagari. Karena wali nagari itu adalah perpanjangan tangan pemerintah. Ada aturan-aturan harus dilaksanakan. Nah, kalau pandai banagari dan mengarati nagari dan mengambil potensi nagari dan memfungsi nagari, kemudian tidak ditinggalkan, administrasi itu kan bisa dipenuhi secara administrasi biasa kan bisa saja. Yang penting administrasi dipenuhi, program jalan menagari. Kalau terlalu diikuti aturan pemerintah dalam sistem administrasi nagari, saya yakin mungkin ada adat yang tertinggalkan. Kalau ada yang tertinggalkan, masyarakat adat akan melakukan perlawanan dan tidak jalan jadinya program-program tadi. Nah, bagaimana nanti antara pemerintah negara ini pandai mengambil hati dan pandai pula menjalankan cara-cara sehingga pemerintah aturan pemerintah jalan. Secara administratif bisa sejalan dengan pemerintah. Secara aplikatif bisa masuk kepada ranah-ranah adat. Betul. Lain halnya di Bali, lain lagi Bali. Lain halnya di Riau, di Bali, lain lagi. Pemerintah itu langsung sejalan dengan adatnya. Pemerintah sejalan dengan adatnya. Jadi pemerintah sebelum nyotokok meja, di sana tuh ada namanya Majelis Adat Bali. Kami ke sana, Majelis Adat Bali adalah satu-satunya payung lembaga adat ada di Bali. Tidak boleh ada di bawah yang sama dengan itu. Dia yang paling besar. Gitu ya. Dan itulah mengatur seluruh peguyupan adat-adat yang ada di Bali. Harus manut kayaknya. Silakan buat apapun, tapi payung hukum tertingginya adalah namanya Majelis Adat Bali. Sama dengan Riau. Di Riau itu namanya LAM. Lembaga Adat Melayu Riau. Apapun organisasi adat nado sebagainya di Riau mesti mengacu ke sana dan di sana ganting putusnya. Nah, di Minangkabau sampai hari ini belum ada satu lembaga yang satu saja sebagai lembaga adat di Minangkabau. Di Sumatera Barat ada Elkam, saya ada juga punya lembaga, ada MTKam, ada lagi lembaga, ada Bakorkan namanya, macam-macam. Dalam kemarin ketika kita ke Dinas Kebudayaan ada 17 sekarang lembaga itu yang di Sumatera Barat yang berhubungan dengan adat. Dibawahkan. Belum ada panji yang satu mengayung itu. Mestinya kalau di daerah yang saya sebutkan tadi itu mesti dibawahkan ya. Buat apapun. Tapi dibawahkan mestinya. Ada satu. Enggak, kan itu nagari. Yang LKM lain lagi. LKM Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau. Dan sekarang secara hukum dalam daftar waktu di Badan Pengurusan Izinnya di Menhumkan ya. Menkumham itu namanya bukan Elkam. Di Menkumham bukan Elkam. Apa namanya? Namanya kalau nggak salah Bakor Elkam. Nah, yang nama Elkam satu-satunya hanya Elkam Tanah Datar. Itu yang terdaftar di Menkumham ya. Itu yang terdaftar dari dulu. Sekedar diketahui.
Cuma Elkam sekarang hari ini sudah memayungi semua dengan bahasa Lembaga Kerapatan Adat Minangkabau Sumatera Barat. Itu perlu catat. Ini akan mungkin bahasa-bahasa saya ini nanti akan didengarkan menjadi hal-hal yang nyata, menjadi yang tidak tahu ya. Mungkin akan menjadi sebuah polemik baru. Tapi itu kenyataan. Silakan nanti dicek di Dinas Kebudayaan Sumatera Barat. Saya tahunya di sana ketika saya mengurus juga badan izin usaha lembaga saya, namanya Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Adat Minangkabau. Jadi kan tersendiri pula, kan adalah punya otonomi sendiri. Berarti tidak ada bukan kaitannya. bawahan dari Elkam. Oh, mestinya di bawah dong. Tidak. Enggak, kalau mestinya, mesti konsep nih. Ya, teorinya Kan LKM itu ke Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau. Mestinya karena kan adalah unsur terendah di bawah tingkat pemerintah Minangkabau, harusnya sejalan dong. Teorinya saya juga berpikir seperti itu dulu. Jangan lupa baca Kopi Aspennya. Saya juga berpikir seperti itu. Tuan, lela mawan. Tapi luar biasa. Wah, luar biasa. Juns Cafe tuan, kau barangannya wan. Kopi Juns Cafe. Wah, luar biasa nih. Tapi saya baru saja minum ini nih sebagai motivasi penguat untuk menyampaikan inspirasi hari ini. Baik, lanjut. Iya, kesip wan. Saya juga baru tahu beberapa waktu yang lalu ketika kami ke Dinas Kebudayaan dan terus berdialog dengan Gubernur. Jadi kan tuh badan di atasnya namanya Bakorkan. Dia teh kan itu masih ada. Ada namanya Bakorkan, Badan Koordinasi Kerapatan Adat Nagari. Itu di kantor Gubernur. Ada di kantor Gubernur. Jadi yang ngurus siapa? Itu pemerintah. Ada nama badannya Pemberdayaan Nagari, apa namanya? Nama saya lupa namanya. Itu langsung di kantor Gubernur. Ada kadisnya tersendiri, ada bidang tersendiri. Tapi Elkam itu di luar pemerintahan, di luar pemerintahan. Gunung Kanduan juga ada di sana. Nah, jadi berkaca dari itu kita tidak akan mempolemikkan masalah itu. Berkaca dari Bali, Riau, Sunda, Bali, Oda Jawa tadi. Jadi mestinya hari ke depan masyarakat Minangkabau mesti juga membuat satu buah lembaga khusus yang bisa menaungi sebuah lembaga adat yang lain dan manut sana. Dan inilah badan-badan tertinggi dari adat Minangkabau yang bisa menghitam putihkan, bisa membuat aturan-aturan adat, dan itu mestinya diakui pula oleh Nagari. Kalau ambo usul dan pemerintah. Wan, kalau ambo usul lawan tak sia-sia. Indah Wan kan pakar adat. Maksudnya LKM mestinya menaungi. Kok dalam pikiran ambo selama kok LKM adalah naungan tertinggi di Sumatera Barat untuk sebenarnya menaungi kan yang ada di seluruh Sumatera Barat. Karena kan kita akan mentransfer nilai-nilai alam Minangkabau yang pada akhirnya, dan kayak tadi kan itu terkoordinasi. Berarti Wan, Iko kalau bantu Iko tentu kan istilahnya kan Cik Nagariko kok pandai-pandainya ya pandainya lah. Silakan. Betul ternyata. Itu kejadiannya Wan. Betul. Onde mande. Nah, jadi Elkam kan bukan bawahan dari Elkam. Mestinya kan di bawah LKM. Bukan itu. Onde. Jadi akarnya ternyata kan ini lebih tua daripada Elkam. Kan ini lebih mengakar dibanding dengan Elkam. Elkam ke bawahnya itu memang ada kabupaten, ada sampai kecamatan, sampai sana cuman. Oh iya. Kan itu dia punya otonomi sendiri, dia punya badan tersendiri dan mengatur nagari sendiri. Makanya adat Minang mengecekkan lain lubuk, lain ikan, lain padang, lain lalang. Mereka diberi otoritas tersendiri. Kan ya. Kan. Oke. Pijaan dari ikan tadi, ingat pijaan dari ikan itu mana? Dia berpijak karena punya adat nasabana adat atau adat nan diadatkan atau adat Sabatang Panjang. Apa itu adat Sabatang Panjang? Aturan adat yang berlaku untuk Minangkabau. Dipijakannya Sinan itu. Pijakan Sinan. Jadi tidak perlu kan patuh ke LKM. Bukan persoalan patuh-patuhan. Persoalannya bukan patuhan-patuhan. Jadi secara administrasi aturan organisasi tidak ada seperti itu. Tidak ada kaitan kan dengan LKM. Kaitannya mungkin hanya karena sama-sama koordinasi semacam edukasi mungkin lah. Tapi ikatan hierarki struktural tidak ada. Cuma yang ada pemerintah mengambil, saya nggak tahu juga tahun berapa lah adanya Bakorkan. Saya tahunya baru tahu beberapa tahun belakang lah, maksudnya di bawah kan tuh katanya nanti langsung mendatu namanya Bakorkan. Nah ke depan barangkali kan ikut yang menjadi pembahasan kita hari ini. Oke. Nah, kita balik tuh di laptop. Betul. Ke Pak Wali Nagari harus merangkul tokoh-tokoh adat dan pelaku adat termasuk dari unsur Tiko Telespilin. Tadi Tiko Telespilin. Koci bermana? Urang Pejini. Dan Urang Jinih Nanampe. Dan Urang Bajini. Ku poin pertama.
Yo. Dari limo nang kawan sampai. Betul. Oke. Usulan kau ya. Nah, kedua. Yang kedua, yaitu kalau ingin adat maju, kalau ingin adat tetap berkembang dan menjadi bagian dari masyarakat awak, karena awak lah terlanjur mengicilkan baradai itu ya. Bahkan sumbang sih kita tidak baradai dan sebagainya, mesti di negara tersebut yaitu membuat sekolah adat. Sekolah tersebut di negara tersebut mesti membuat sekolah adat, bukan pengajaran adat. Sekolah adat bukan pengajaran adat. Betul. Sekolah aja bentuk sekolah formal kawan. Betul. Berarti ada sekolah 1, kelas 2, kelas 3 atau apa? Itu tergantung kebijaksanaan yang memungkinkan satu negari. Muridnya siapa? Sekolah adat yang kita maksud bisa berpikiran seperti yang dikatakan tadi, formal dengan media yang ada dan sarana yang ada, bisa saja seperti itu. Bisa juga enggak. Yang saya lakukan, contoh saya membuat sekolah adat Padang, saya kumpulkan, saya sebarkan informasi dari 78 mahasiswa saya, ada yang dosen, ada yang doktor ya, doktor sebagainya. Itu saya umumkan, saya buat kurikulum, saya ajarkan, saya cari tenaga lain. Sudah termasuk sekolah adat kan, dengan pengajaran kurikulum tersendiri gitu. Nah, di Nagari juga bisa seperti itu. Kenapa tidak gitu? Untuk sementara mungkin bisa kayak gitu dulu, Ibu. Bisa, karena untuk bisa langsung diterapkan kan. Kalau orang ketek lo ke dia aja bilolnya kabar ada teknologi lah nyoba. Betul. Nah, minimal kini saat ini menurut saya berpijak pada studi yang telah kita lakukan tadi di Riau, kemudian di Bali tadi. Maka hari ini ke depan Nagari juga mesti berpikir agar di negara tersebut dibuat sekolah adat. Dibuat sekolah adat ya, betul. Dibuat sekolah adat itu sebelum itu tentu dirumuskan bagaimana konsepnya, siapa yang mengajar, yang mana materinya, indikatornya apa. Tentu dibuatlah sedemikian rupa. Ada keseriusan lah. Dalam bahasa lain ini kita kan perlu sungguh-sungguh untuk generasi hari ini agar mereka itu hidup baik, bagus. Apalagi adat syarat pula. Hari ini generasi kita hari ini Minang hari ini generasi kini nak tantu jo adai, banyak ada baradai, jangan salahkan mereka dong. Kenapa? Karena selama ini mereka nak dapatkan adat, mereka nak pernah mendapatkan edukasi adat. Mana ada sekolah adat dari ini? Tidak ada. Betul. Kita sudah survei, dah ratusan nagari ya, Maaf, mungkin udah 500-an lah nagari kita tanya langsung, kita lihat dengan pelaku-pelaku adat, tanya jawab. Ada videonya kita buat. Mana yang ada mengadakan pendidikan adat? Tidak ada. Tapi walaupun demikian, alhamdulillah akhir-akhir ini pemerintah sudah mulai mengadakan pengajaran adat di sekolah. Saya tidak berani katakan pendidikan ya. Baru pengajaran adat di sekolah. Pengajaran adat di sekolah. Dengan mendatangkan, dengan diajarkannya ada kurikulum, saya lihat di SMA. Kebetulan saya kemarin minta ngajar di SMA, di Padang Panjang, SMA 1. Kemudian di sekolah-sekolah lain saya juga diminta ngajar, tapi saya nggak sanggup, cuma 1 saja. Dan sekarang pun saya sudah mundur untuk mengajar, karena tidak sanggup disebabkan satu lain hal, rabab salah penyampaian. Rabab saluang, kalau tidak rabab saluang. Rabab saluang salah penyampaian. Kenapa ada guru-guru adat yang enggak dan sebagainya? Ternyata hari ini persoalan itu pemangku adat atau ahli adat atau orang yang bisa ngajar adat enggan ngajar adat. Kemudian yang ada guru adat sekarang adalah guru-guru yang pernah saya sampaikan dulu ya, gurunya guru cokokologi ya. Cokok gitu ya. Gurunya cokok-cokoi karena dia guru matematik, jamnya kurang, suruh ngajar bab, ngajar mulok, ngajar Minangkabau. Ini guru bahasa Indonesia, guru PMP, guru agama, jamnya kurang, suruh ngajar. Ini yang terjadi hari ini. Maka saya katakan dari pengajaran adat. Ketika kita bicara pendidikan adat dalam bentuk yang lebih luas, kita akan mengacu kepada sistem pendidikan yang berlaku baik secara nasional maupun secara aturan-aturan yang berlaku dalam sistem pendidikan itu sendiri. Sebab pendidikan itu kan mengubah perilaku, mendewasakan orang. Bahwa orang itu hidup baradai, kan model itu. Kalau dalam pendidikan adat, hari ini guru adat sendiri tidak tahu bagaimana akan menjadikan anak murid berperilaku adat. Jangankan itu guru yang mengajar sendiri pun ado, tapi mereka juga ya sebagai transfer pengajaran adat. Nah, itu ini yang terjadi. Tapi mau bikin kawan, adat itu kan sesuatu yang lengket dalam perasaan seseorang sehingga menjadi sikap yang tanpa dibuat-buat. Betul. Kalau hanya pemahaman adat yang ada, kan mestinya dalam suatu adat itu saling terikat satu sama lain. Betul. Sehingga memang dia istilahnya hidup di masyarakat. Betul.
Berarti memang kok dapet kok yang usul uan tadi sekolah adik kok memang ada, memang di Cianagari itu kan usulan dari kaum dan suku-suku di situ kayaknya duluan. Yang penting dulu ada kesepakatan enggak? Yang kedua ada kemauan enggak dari wali nagari tadi? Oh gitu. Sebagai perpanjang tangan pemerintah, sebagai anak nagari dan sebagai peduli dengan pendidikan adat nagari, mereka mau enggak gitu. Yang kedua, mereka mesti membuat rumusan jalih untuk sekolah adat kok. Bagaimana bentuknya, sasarannya apa? Sebab tiap nagari itu enggak sama. Tidak sama betul. Ya, tapi mungkin kayak kecek tadi kalau mau tapi kewan, ide wan kok cerdas bana, mantap bana. Tapi supaya agar nilai menjadi sikap dalam kan karena adat kan tak bawa di dalam ide. Ada beberapa langkah yang perlu kita lakukan. Iya. Qadarullah. Saya sudah menulis 6 tahun yang lalu judul bukunya Pendidikan Adat Berbasis Nagari. Alhamdulillah sudah dipakai oleh Dinas Kebudayaan. Sudah ada bukunya, sudah jalan. Di toko-toko buku sekarang bisa dapatkan di toko buku Irama, di toko buku Sariangri, dan beberapa toko di Sumatera Barat sampai Sariangri Padang sudah ada. Judulnya Pendidikan Adat Berbasis Nagari, upaya meminangkabaukan orang Minangkabau. Oh, duluan. Alhamdulillah kemarin sudah dipakai oleh Dinas Kebudayaan untuk acara pelatihan adat Nyiak Mama se Sumatera Barat di Tanah Datar. Alhamdulillah sudah beredar. Buat nulisnya? Kita nulis judulnya itu. Saya ingin mengimpikan dari hasil buku yang kita tulis itu ada 26 item pembelajaran tatap muka. Itu dalam satu tatap muka itu paling kurang itu 4 jam pelajaran. Artinya satu materi, contoh materi pada babnya saya bagi 2 materi itu dalam buku itu. Yang pertama sandi adat, kemudian adat istiadat. Di materi sandi adat ini memang mengacu kepada ABSSBK semuanya. Bagaimana pola sistem yang dianjurkan dalam agama, dalam syarat mengatur adat makai itu, dan ditalikan dengan adat. Contoh, bagaimana anak Minang itu mengerti adat nanampe, misal gitu ya. Adat nanampe, ketika kita bicara kato nanampe Minangkabau, orang sering salah tafsir gitu. Ketika menyebut nanampe yang terbayang yang diucapkan oleh guru-guru adat dari ini salah semuanya. Dia mengatakan kato manaki, kato malereng, kato menurun. Tawan, uan sebenarnya kok. Sebenarnya itu bukanlah salah. Kata nanampe bukan itu. Abuan, itu namanya langgam nanampe. Oh, langgam nanampe. Itu namanya langgam nanampe. Jadi kalau ada kato mandata, kato menurun, kato manaki, kato malereng, maaf, kita buka di Google itu semua tulisannya. Kato nanampe itu yang keluar gitu. Itu salah. Hari ini mulai diluruskan. Pada anak-anak saya sampaikan di perpanjang. Jadi apa dasar wan mengecek itu salah? Itu namanya langgam nanampe. Nah, dasar wan mengecek. Kalau kato nanampe bukan itu. Apa wan? Kato nanampe satu, kato pusako. Yang pertama adalah kato pusako. Yang kedua kato mupakat. Oke. Nang ketiga kato dahulu. Nang kampe kato kudian. Itu yang dikatakan kato nanampe dalam adat Minangkabau. Tunggu wan. Itu kato pusako. Kato dahulu, kato mupakat, kato pusako, kato mupakat, kato dahulu, kato kudian. Kato dahulu, kato sabana, kato kudian, kato bacari. Kato bacari, batua. Oh iya. Jadi yang tadi langgam. Tadi namanya langgam nanampe. Apa itu langgam nanampe? Langgam dalam bahasa Minang itu artinya teknik adab komunikasi. Betul. Jadi langgam nanampe maksud dari adat Minangkabau itu teknik komunikasi dengan siapa kita bicara, kapan waktu bicara, di mana kita bicara gitu. Oh betul ya. Kalau jo kawan mengicek ko bahasonyo. Kalau jo nang ketek ko bahasonyo, ko caronyo. Tapi bukan kato ya. Bukan. Itu yang hilang hari ini. Itu contoh. Banyak generasi hari ini guru-guru adat sendiri tidak tahu dengan itu. Bagaimana mewariskannya? Wayo ilmuwan gue. Ketika bicara dengan ampe masih kato pusako, kato pakat, kato dahulu, kato kudian. Iyo. Nah, ini kalau kita terangkan panjang lagi waktunya. Apa itu kato pusako? Apa itu kato panjang? Iwan panjang lah bisa. Ada mau sekali cerita gue awak kulit. Itu contoh dari fakta-fakta hari ini dalam masalah edukasi dan pendidikan adat. Sehingga banyak generasi ini tidak paham lagi. Belum lagi dengan istilah nanampe lainnya. Kicik Idrus Hakimi orang Minang tu harus mengerti jampe, mengerti ampe di sini dan lain lagi maknanya. Yang pertama ampe yang maksud oleh Idrus Hakimi itu adalah orang-orang berpakaian nanampe. Itu pakaian pertama itu raso jo pareso. Nang kedua berpakaian sopan santun. Nang ketiga namanya pakaiannya malu. Nang keempat namanya pakaiannya arih. Makanya kata Idrus Hakimi kalau ndak ada nanampe kedua Minang lah, abi Minang gitu. Iya. Ambo dah sampaikan lo apa mukasinya ini. Bisa kita bahas lah di video berikut. Mantap tuh. 2 baru. Yang ketiga.
apa mesti dilakukan untuk wali nagari terbaru yang ke Patang lah selesai ke Patang pelantikannya belum pelantikan baru selesai pemilihan baru ya pemilihan kemarin ya. 26 kita lupa mengucapkan hari ini kita juga ucapkan kepada wali nagari yang terpilih selamat bertugas dan selamat berjuang di nagari. Mari kita menjadikan nagari kita sebagai basis perkuatan dan penguatan adat untuk pemajuan anak nagari ke depan di Minangkabau. Amin. Kemudian yang ketiga, ini kita singkatkan saja ya. Ya singkatkan Wan. Yang ketiga, kita mesti menciptakan apa yang disampaikan tadi, membuat guru adat atau dalam bahasa lain dari istilahnya mencari dan mendidik calon guru adat. Kenapa demikian? Kemarin pertanyaan ini juga saya sampaikan ketika studi di Bali, di Riau. Saya sampaikan kepada ketuanya, ini komandan besar adatnya tuh. Saya tanya begini, siapa nama ajar di TK tadi? Saya bilang gitu. Saya nama ajar di SMA tadi Pak. Saya bilang, siapa pula nama ajar di nagari tadi? Maka kami adakan pembekalan katanya. Ada pembekalan dan bahasa modernnya namanya katanya TOT itu. Qadarullah, kita sudah menyusun konsep itu ya. Kita sudah susun sekian lama. Apa yang saya sampaikan dari ini? Ada yang menanya dari radio, dari koran, dari kawan-kawan. Kemudian ada yang menanyakan tesis. Qadarullah semua. Saya betul karena hobi nulis ya, pernah kita tulis sekian tahun dulu itu. Hari ini kita munculkan, ketika ada pertanyaan itu. Memang benar apa yang dikatakan Allah. Berbuat saja dulu, suatu saat Anda akan dicari hal-hal yang positif. Hal itu terbukti hari ini. Jadi guru adat, alhamdulillah pengajian adat sudah ada. Guru yang ada guru cokok-cokoi. Maka menurut saya apa yang dilakukan oleh kawan-kawan di Riau ini perlu kita contoh. Kalau lu ada sekolah adat kini secara formal mode IKIP, mode di perguruan tinggi lainnya sekolah guru adat belum ada, atau perguruan seperti guru bahasa Inggris, guru PMP dan sebagainya. Maka saya rasa Sumatera Barat dengan kekhasan adat Minangnya tidak ada salahnya sekarang buat sekolah guru adat. Saya bermimpi kalau andaikan pemerintah hari ini punya komitmen menciptakan guru adat, itu akan membuka ribuan ruang kerja. Betul. SMA berapa? Ada 700. Kabarnya SMA ada 736. SMA ya. SD entah berapa ribu. SMP entah berapa ribu. Andaikan satu saja butuh guru untuk di sekolah entah berapa ribu dibutuhkan. Nah, maka oleh sebab itu perlu dibuat guru adat. Yang keempat. Karena orang sudah azan. Perlu buku panduan. Qadarullah bulan awan. Tingkah nagari. Qadarullah bulan awan. Betul, dalam buku tadi sudah siap. Dalam buku tadi sudah kita buat. Tadi sudah kita buat semuanya, materinya, apa yang dikatakan ada di nagari, definisi gelar pun kita buat. Definisi gelar pakiah itu siapa, gelar datuk itu apa, dan orang pejini itu apa, kita buat di sana semuanya sebagai panduan dasar untuk anak-anak. Alhamdulillah terakhir kita buat judul buku itu adalah pengetahuan dasar adat Minangkabau untuk remaja, untuk anak pelajar, untuk mahasiswa dan guru. Insya Allah dalam bulan ini kita akan terbitkan. Alun terbit. Siap. Yang terakhir, kata kunci untuk suksesan pembangunan nagari dan bisanya nagari itu maju, bisanya wali nagari itu sukses mesti melibatkan perantau. Kenapa demikian? Tidak bisa dipungkiri hari ini apapun pembangunan di nagari terus minta bantuan di perantau, moral dan material. Maka jangan abaikan potensinya. Walaupun dia jauh di rantau, kerinduan ke nagari itu pasti ada setiap orang Minang. Betul. Barangkali itu saja Wan. Tapi ada enam sebenarnya itu. Kalau kita nangka 6 tu ambo tambah cik lagi. Kok nyampang terkendala hubungi Wan Jamil. Bisa insyaallah. Bisa kan? Bisa. Ya, bisa. Sana banyak lagi kita bahas tanya mau ndak puih mau Wan Jamil ko awak kuliti sampai habis iyo atau ndak nanti cerita koko. Walaupun pakar adat kini Sumatera Barat go menarik nih kita di sana, tapi de azan nan membatehi waktu sembahyang latibu rancak kita saru iku adat kita kepada Tuhan ya. Wan, makasih banyak Wan. Semoga berkah untuk Wan. Amin. Kita tutup dengan doa kepada Tuhan Majelis Wan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.